Nah, prinsipal daripada valuation ini yang paling penting. Valuation itu value seluruh aset, aset finansial terutama, itu adalah present value daripada expected cash flow-nya. Kalau misalnya untuk equity, itu present value misalnya dari dividennya. Kalau untuk bond, itu adalah present value dari kuponnya dengan nilai yang diterima ketika dia jatuh tempo. Semua rumusnya seperti gini, bahkan di derivatif juga begitu. Cuma derivatif sedikit lebih ribet, tapi at the end itu sebenarnya adalah nilai daripada preminya itu adalah present value daripada expected cash flow-nya. In the long term ya, ketika kita mau melakukan valuasi, ini adalah rumus dasarnya. Nah, ini implikasi daripada stock return. Nah, driver daripada stock value itu adalah di masa mendatang. Jadi, tidak ada historical financial statement yang akan mempengaruhi stock price-nya. Kalau berdasarkan rumus ini ya. Rumus ini semuanya adalah di masa mendatang. Nah, jadi hanya projection daripada future financial statement yang akan mempengaruhi nilai daripada stock price. Nah, implikasinya apa? Tidak ada single value daripada stock. Semua investor memiliki on value atau target price dari target price masing-masing. Nah, contoh misalnya company X saya mengasumsikan pertumbuhan net income-nya 15%. Orang lain cuma mengasumsikan 12%. Nah, ini maka hasil daripada intrinsic value-nya itu kan akan berbeda. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya transaksi salah satu yang mengakibatkan terjadinya transaksi di market, selalu akan ada buy maupun sell. Nah, terus karena yang mempengaruhi nilai daripada stok itu adalah proyeksinya doang, maka ekspektasi yang berubah terhadap suatu company itu akan meningkatkan atau menurunkan nilai daripada company tersebut. Jadi, even laporan keuangan nggak keluar, hanya misalnya keluar suatu berita tertentu yang berimplikasi kepada penjualan kepada company tersebut di masa mendatang, maka itu akan bisa mengurangi nilai intrinsik yang kita miliki. Dan biasanya kalau itu cukup powerful beritanya, itu akan terreflect dalam harga pasarnya langsung juga ketika berita tersebut keluar. Jadi harga stok, yang aku pengen bilang harga stok itu dipengaruhi oleh ekspektasi pendapatan, misalnya dalam hal ini pendapatan dividen di masa mendatang. Kalau yang terjadi di masa lalu itu sudah tidak relevan lagi. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu melakukan analisa laporan keuangan? Supaya bikin proyeksinya itu bisa jadi lebih masuk akal. Jadi bukan karena rasionya bagus, maka angkanya maka kita langsung lompat ke harganya jadi bagus. Nggak kayak gitu. Analisa laporan keuangan itu untuk dipakai untuk menentukan proyeksi earning atau dividen di masa mendatang. Kayak gitu. Dan itulah juga sebabnya harga saham bisa berubah walaupun laporan keuangan nggak keluar. Ada pertanyaan? Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh. Boleh lah. Selama 12, berarti sudah 14 tahun lebih kan? 29, 15 tahun lah ya berarti ya, 15 tahun. 14 kayaknya. Terus? 14. Itu udah berapa kali, kan misalnya kita analisa, ya kan? Itu turnovernya itu berapa saham gitu? Maksudnya apakah
misalnya 1 tahun ada 1 atau 2 saham yang berubah atau Oh, atau pas awal kumpulin gimana Pak? Misalnya tahun 2009 misalnya, wah langsung beli 1, 2, 3, 4 gitu atau gimana Pak gitu. ini jadi bertanya mengenai pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu punya punya kelemahan karena hanya lihat dari satu angle tertentu bisa bisa salah di dalam angle angle yang lainnya. Tapi Tapi anyway, kalau nggak ada pengalaman pribadi kita nggak ada case study. anyway, enggak, aku cuma mau kasih tahu uh, itu salah satu drawbacknya. Tapi aku mau jawab pertanyaan itu. Pertama kali beli tahun 2009 itu tiga stok. At the time dana reksa minta 25 apa 25 juta. Nah, untuk buka rekening di situ. Nah, tiga stoknya itu masih sangat apa pilih berdasarkan ya diversifikasi aja langsung bagi aja set 25 bagi itu ya ada apa 8 jutaan lah masing-masing stok. Nah, seiring dengan perjalanan waktu awal-awal sih turnover-nya sih lumayan lumayan tinggi juga. Maksudnya mungkin dalam 1 tahun transaksi ya satu kali beli ya satu kali jual lah. Jadi range-nya hanya 1 tahun kayak gitu. Tapi makin kesini sih aku melakukannya semakin jarang. Ya 1 tahun mungkin ada tambah additional satu biji lah. Baik. Pernah dua juga. Terus cut loss ya cut loss kadang-kadang tahun-tahun tertentu aku melakukan cut loss apa kalau aku rasa memang sudah nggak prospek aku melakukan cut loss kayak gitu. Baik. Tapi karena aku pekerja jadi lebih banyak melakukan average up. Jadi kalau aku melakukan average up itu biasanya langsung beberapa saham sekaligus gitu kayak gitu mengikuti dengan uh, apa portofolio kondisi apa bobot di portofolio uh, di di yang existing kurang lebih seperti gitu sih Pak. Berarti tetap ada pembangunan universe atau watchlist ya di awal Ya, di dua. ya. Waktu awal itu aku aku dari uh, dari UI lah ya. UI at the time uh, UI at the time itu uh, belum ada Reuters, tapi tahun 2010 itu dia ada Reuters. Nah, itu bisa download seluruh laporan keuangan yang ada di apa sampai 10 tahun ke belakang gitu dan apa detailnya udah cukup cukup lengkap. Dari situ aku melakukan apa masukin watchlist yang mana yang kira-kira menarik yang mana enggak. Setelah itu baru aku baca baca ininya atau story-nya kenapa kinerjanya seperti Sombong banget ini mau pamer privilege ordal UI nih ya maksudnya ya. Berarti oh maksudnya iya 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 berarti kampus lain nggak punya privilege kayak gini ya. Waduh, waduh, waduh. iyalah Reuters itu cukup mahal Ini at ini the time ini kecemburuan, ini namanya kecemburuan sosial ini. Harus masuk UI baru bisa dapat gratis gitu kan. jadi itu salah sekarang by the way sekarang itu udah oke Stockbit misalnya nih mau melakukan bottom up boleh juga mau melakukan watchlist misalnya mau diselect berdasarkan rasio-rasio laporan keuangan boleh juga itu salah satu caranya tapi aku sih tidak apa yang sekarang itu aku udah di tahap di masa yang sudah apa namanya ya untuk bikin watchlist itu sudah tidak perlu dulu waktu awal banget ya itu seluruh laporan keuangan kayak Stockbit saat ini itu aku download semuanya aku liatin semuanya
kayak gitu. Tanpa belum tahu story-nya masing-masing, kayak gitu. Jadi aku tahu tuh yang company ini naik atau turun dalam 8-10 tahun terakhir, kayak gitu. Aku download semuanya dan ini untuk liatin. Tapi sekali lagi, tindakan tersebut sih boleh lah kalau tahap-tahap awal, tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya udah nggak begitu relevan lah. Di beberapa bidang tertentu industrinya ya menurutku sih aku udah cukup cukup tahu lah. Pak, sorry, kalau kalau kita bahas story ya, story itu eh, apakah sebuah ekspektasi atau sebuah fakta atau gimana ya? So, Karena kalau misalnya story gitu kan, ada investasi misalnya di bagian hulu atau hilir ya kan, lalu uh, atau mungkin ekspansi, nah itu kan sifatnya masih ekspektasi gitu ya. uh, uh. Eh, Nah, terus Gimana cara melihatnya itu dari segi analisa fundamental secara fakta gitu loh. oke, nomor satu aku perlu tekanin lagi bahwa hanya story di masa mendatang yang mempengaruhi harga saham. Story di masa lalu udah nggak relevan. Story di masa lalu relevan dalam konteks untuk mengetahui kredibilitas daripada manajemen. Seperti itu. Jadi story yang penting itu adalah story di masa mendatang, bukan yang sudah terjadi. Ya, sekali lagi story di masa lalu nggak relevan, story di masa mendatang yang relevan. Itu Hansen. Terus story di masa lalu itu penting untuk mengetahui seberapa kredibel suatu manajemen tertentu. Karena beberapa manajemen suka ada beberapa yang sangat optimis, ada beberapa yang enggak. Ketika Berarti ngomong, kalau misalnya di financial sector gitu, story M&A, terus story sampai 2030 itu berarti masih bisa dikategorikan story juga lah ya Pak ya. iya, tapi story itu ada kredibilitasnya ya. Iya itu dia. Makanya story yang mana? Story yang mana? Soalnya dari dulu tuh kalau story itu uh, beberapa itu dihembuskan dengan sengaja oleh emiten tertentu. Iya, Kita nggak, story ini kan sebenarnya kalau kita ke belakang lagi, story itu masuk ke dalam analisis kualitatif kan, sama seperti Porter itu sebetulnya. Itu kan story. Nah, kalau kita ke Damodaran, itu makanya ada narrative and numbers. Iya benar. Naratif adalah story. Tapi story tidak akan pernah cukup tanpa kita bisa mengkonversikan ke numbers. Makanya kalau bahasanya si Damodaran yang terkenal itu bridging the gap. Bridging the Ya. gap adalah bagaimana kita dari narasi kita konversikan ke dalam angka-angka. Nah, angka-angka itu kan berarti pemodelan. Nah, dari pemodelan itu muncullah angka-angka, ada ekspektasi di situ, ada asumsi segala macam gitu kan. Karena gini loh, kalau lu cuma narasi kan nggak bisa keluar angka. Kan gitu. Pada akhirnya harus ada angka-angka itu yang keluar. Gitu. Tapi dari mana bisa kita menentukan pertumbuhannya 5%? Kan harus bisa kita jelaskan dari story. Story-nya apa sih? Sampai lo bisa yakin growth-nya 20% dalam 5 tahun ke depan. Itu kan harus ada story di belakangnya. Jadi kalau kita langsung ke kuantitatif, itu juga salah dong. Kalau kita hanya berhenti di narasi, kita nggak ada angkanya, itu juga salah dong. Kita bilang bertumbuh loh, bertumbuhnya seberapa besar? Gitu kan? Oh ini turun, ininya kinerja turun. Pertanyaan lanjutannya, menurut lo turunnya berapa dalam? Nah, itu kan dari story harus ke numbers. Jadi investor harus punya dua-duanya. Kita harus bisa menceritakan dan kita harus bisa juga mengkonversikan ke dalam angka gitu loh. Jadi kalau lo sebut story, story itu adalah analisis kualitatif gitu. Yes. Thank you lah. Ada Thank you, pertanyaan lagi. Om Jin. Uh, well explained. Oh, satu terkait story ya. Story yang sangat berbeda dengan
kejadian di masa lalunya itu harus sangat didukung oleh bukti yang sangat-sangat kuat. Sama lah kalau seseorang yang suka berbohong tiba-tiba dia mau berkata jujur, mungkin kita akan sangat meragukan. Jadi semua story yang sangat berbeda dengan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu itu harus sangat harus lebih hati-hati lagi untuk diterima. Kayak gitu. By the way, story masa mendatang lah yang menggerakkan harga company-nya. Oke, saya lanjut ya.